Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu musik tradisi yang mendunia bersama dengan Bang Andika. Bang Andika, kita lanjutin lagi nih tadi. Ternyata Bengkulu ini minim event dan tertinggal berbanding terbalik dengan daerah lain. Nah, bagaimana itu? Boleh dilanjutkan. Ya, jadi kalau di daerah lain apresiasinya luar biasa terhadap kelompok-kelompok musik-musik tradisi yang dieksplorasi lah. Kalau bahasa world musik nanti apalagi ini segala macam. Tapi ayo kita coba mensimpelkan saja musik tradisi yang dieksplorasi gitu, menjadikan itu karya baru. Jadi kalau di daerah lain sampai 5 sampai 6 kegiatan setiap tahunnya dan itu memacu kawan-kawan juga untuk terus berkarya di daerah itu gitu. Jadi setelah event ini lagi, setelah event ini lagi, dan itu balik lagi ke kelompoknya. Apa nggak malu kalau satu karya itu ditampilkan di 6 event atau 7 event dalam satu tahun gitu. Berarti dalam tanda kutip, kalaupun nggak malu dengan percaya dirinya satu karya itu ditampilkan di situ, berarti dalam tanda kutip ya mereka nggak eksplorasi tentang kekaryaan itu tadi gitu. Jadi di Bengkulu itu, jadi kami menyimpulkan ini butuh ruang-ruang untuk menampilkan karya-karyanya itu tadi. Makanya di RUT kita sediakanlah ruang waktu itu untuk kawan-kawan menampilkan karyanya, dan itu bisa jadi dokumentasi online juga, dokumentasi yang kita bisa akses di YouTube dan segala macam. Jadi kawan-kawan terpacu juga untuk menampilkan karya-karyanya kayak gitu, Mbak. Oke. Itu sarana alternatif. Benar-benar. Sarana alternatif bagaimana kami memacu kawan-kawan untuk ayo dong buat karya lagi gitu. Mungkin, jangan itu aja terus gitu. Mungkin mereka mau kali ya, memang mau banget, tapi goalsnya kemana nih? Ya. Itu yang masih bingung kali ya. Terus setelah ada workshop tersebut, udah ada dorongan tersebut, bagaimana Bang? Apakah ada hasilnya atau berkembang atau seperti apa? Kalau signifikan belum, karena memang ya susah ya, perlahan, dan kemudian kalau Mbak tadi tanyain goalsnya kemana, itu yang kita lagi cari, bukan cari tempatnya main, goalsnya di mana, tapi bagaimana cari cara supaya karya ini bisa goals ke tempat itu gitu. Oke. Jadi untuk festival luar udah banyak nih, Mbak. Tapi bagaimana caranya kita goals ke situ? Salah satunya meningkatkan kualitas dari karya itu sendiri gitu. Karena untuk festival luar sudah ada kurator semua. Jadi karya yang kita kirimkan, kalau kita merasa hebat, udah keren nih karya aku gitu, kirimkan, dan itu ditolak, ya nggak bisa main. Jadi dari situ kita bisa evaluasi lagi, kenapa karya saya ditolak, nggak bisa perform di festival itu gitu. Jadi komunikasi itu yang harus terus terjalin dengan kawan-kawan di berbagai daerah gitu. Jadi kita dapat feedback yang baik setelah seandainya karya-karya ini tidak diterima main di situ gitu. Dan ini yang kita terus influence lah ya ke kawan-kawan. Kita coba sampaikan ke kawan-kawan, kalau di sini begini, kalau di sini begini gitu. Terus kita, karena apa ya, kita malas cari tahu dan segala macamnya mungkin. Jadi ini jadi PR bersama juga, saya dan kawan-kawan di World Music Performance. Jadi PR juga bagaimana pelan-pelan kita meningkatkan kualitas dari instrumen atau karya musik yang diciptakan kawan-kawan di Bengkulu khususnya. Oke. Dan respon para musisi Bengkulu pada saat itu bagaimana, Bang? Kalau awal ya karena baru ya, Mbak. Iya. Kalau Bengkulu ini kan apa yang baru itu kan jadi aneh. Ya. Aneh. Pertama dianggap aneh, apa sih world musik ini gitu. Kan udah ada ini. Tapi basicnya tetap di tradisi. Padahal world musik ini lebih menekankan bahwasannya ayolah gitu lah, musik tradisi ini bisa dibuat apa saja dan enak didengarkan di mana saja, dan bisa masuk ruang-ruang di mana saja, baik orang tua, anak muda, anak kecil, dan segala macamnya. Dengan syarat
yuk gali dan explore sama-sama gitu. Itu kuncinya memang gali dan explore ya Bang ya. Baru nanti bisa diaplikasikan. Ya. Tinggal bagaimana lagi, tinggal ide-idenya lagi. Mm-mm. Nah, Abang sendiri kenapa memiliki ketertarikan sebegitunya nih dengan musik tradisi di Bengkulu khususnya? Jadi gini Mbak, basic saya sebenarnya teater. Oh, oke. Saya punya komunitas teater, saya berteater dari SMP, kemudian melanjutkan kuliah ke sini, kemudian 2011 kami mendirikan Teater Jengkal, komunitas saya. Dari Teater Jengkal juga waktu itu saya sempat melebarkan sayap ke beberapa divisi, salah satunya musik. Waktu itu 2016 kami dapat kesempatan diundang di Sawalunto International Music Festival di Sawalunto, Sumatera Barat. Dan saya melek waktu itu di situ. Oh, tersadarnya di situ. Iya, saya walaupun basic saya teater, tapi saat melihat festival Sawalunto Music Festival itu kok harusnya Bengkulu bisa lebih dari ini deh. Iya, apalagi itu tetangga ya. Iya, tetangga gitu. Iya. Tetangga yang pertama apa ya? Tolok ukurnya mereka sudah punya festival yang internasional mendatangkan musisi-musisi dunia ke Sawalunto. Sedangkan kita kok belum. Jadi pertanyaan pertama. Kemudian karya-karya dari kawan-kawan dari luar negeri, saya bisa lihat bukan batas ya. Oh, begini ya. Karya-karya kawan-kawan dari luar negeri gitu. Dan balik lagi ke Bengkulu, ini bisa dibuat. Dan kita juga bisa datang ke negara mereka harusnya. Tapi kenapa enggak? Jadi waktu pulang ke Bengkulu 2016, 2017 saya punya festival teater, khusus teater. Kemudian ngobrol-ngobrol lagi dengan kawan-kawan yang lainnya, ketemu 2018 saya diajak Bang Amar ini foundernya Indonesia World Music. Wah, itu belum ada 2018. Bang Amar ke Bengkulu sama Bang Ali waktu itu. Dia punya program Bengkulu Arts and Culture Festival. Itu program itu di festival di Bengkulu Expo waktu itu 2018. Di Bengkulu Expo mereka mendatangkan 4 negara waktu itu ke Bengkulu. Kita ada program pertukaran budaya antara 4 negara ini dan Bengkulu. Kemudian 2019 kita adakan lagi di Festival Bumi Rafflesia, tetap dengan program Bengkulu Art Culture Festivalnya. Jadi dari situ saya lebih meyakinkan bahwasannya musik kita bisa mendunia. Karena dari 2018 4 negara, kemudian 2019 6 negara. Negara-negara ini menyukai warna atau coloring dari musik-musik kita. Selama festival mereka menonton musik kita gitu. Dan mereka takjub. Oh, Bengkulu bisa begini gitu. Dari situ saya mulai, oh ini bisa, kalau bahasa kasarnya sebagai orang bisnis, oh ini bisa dijual nih. Iya, ada nilai jual gitu. Tapi bagaimana mengeksplorasi lagi balik-balik, bagaimana mengeksplorasi ini supaya bisa dijual keluar gitu. Kayak saya ya udah nih, saya tertarik nih untuk, apalagi basic saya 2017 saya udah main event organizer. Basic saya di sini dan saya punya cita-cita suatu hari saya bisa meng-create dan mendirect satu festival budaya yang besar di Bengkulu tentunya. Saya bukan mendirect di luar Bengkulu. Gitu. Bengkulu dulu. Saya ingin Bengkulu punya festival kebudayaan yang besar dan saya orang yang mendirect itu gitu. Amin. Semoga ya Bang ya akan terwujud itu. Oke Bang, sekarang kita tunda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.